warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SDN Negeri Gedong Dalam 2, Ibu Humaira SPD SD. Yang terhormat Ibu Calon Guru Penggerak Angkatan 11, Ibu Humaira SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Negeri Gedong Dalam 2. Puji syukur kita panjatkan berkat rahmat Ilahi Robbi, kita pada hari ini masih dapat berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita, Ibu Humaira. Semoga kita tetap sehat selalu dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. 3 penutup. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara inti yaitu diseminasi budaya positif oleh Ibu Humaira SPD CGP Angkatan 11 Kota Cilegon. Adanya di Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Humaira SPD SD. Yang terhormat Ibu Bapak Dewan Guru yang alhamdulillah pada siang ini bisa hadir walaupun cuaca agak lumayan panas ya. Semoga Bapak Ibu Guru bisa sedikit menyempatkan waktunya untuk saya sebetulnya bukan menggurui ya Bapak Ibu. Saya di sini cuma ingin berbagi saja, berbagi ilmu, dan tentunya ini untuk kita semua. Semoga apa nanti yang saya sampaikan bukan berarti saya selaku CGP pengen di alam atau menggurui ibu-ibu semua, tapi kita sharing bareng-bareng ya Bu Guru semuanya mengenai disiplin positif atau budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita, yaitu di SDN Gedong Dalam 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin beliaulah kita diberikan nikmat sehat walafiat sehingga pada hari ini kita hadir semua di sekolah, tentunya menunaikan kewajiban kita selaku guru. Ya, alhamdulillah Allah memberikan nikmat sehat walafiat. Salam ma'asalam tak lupa. Baik, sebelum acara dimulai, karena waktunya sudah siang, tadi juga sempat menunggu anak-anak yang lomba ya, jadi lumayan agak panas ini. Sebelumnya saya minta untuk berdiri berhadapan dengan temennya, satu pasang kita senyum sebentar. Kita senyum sebentar, 10 detik saya hitung ya waktunya. Pertama senyumnya biasa aja dulu, nanti sampai 30 detik mau seperti apa nih senyumnya ya. Senyum simpul boleh. Dihitung waktunya mundur dari 3, 2, 1 ya. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, masih senyum, 19, 20, oke 10 lagi, 21, 22, 23, Bu Iis, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, senyumnya amin, terima kasih. Silakan duduk kembali. Subhanallah. Yang bagus.
Hasil senyum 30 detik. Awal-awal senyumnya rada kecut, rada manis, lama-lama ada yang bosen, ada yang terkekeh, ada yang itulah menunjukkan keragaman wajah kita. Wajah kita tentunya di perasaan kita ya Bu ya. Perasaan kita seperti apa sih lama-lama pengen senyum semua berhadapan dengan teman. Beda lagi sebenarnya kalau berhadapannya dengan bapak ya atau dengan anak-anak itu beda lagi. Ini dengan teman sejawat, rekan sejawat kita. Itu menandakan kenapa tadi ada yang tidak senyum? Kalian tadi senyum semua ya. Alhamdulillah itu menandakan kekompakan kita keluarga besar SDN Gedong Dalam 2. Tepuk tangan ya Pak ya. Oke, alhamdulillah. Sudah ya, senyumnya 30 detik. Kenapa sih di sekolah kita harus diadakan disiplin positif? Saya pengen tanya dulu nih sebentar sama ibu bapak. Disiplin positif itu sebetulnya apa sih ibu? Bapak barangkali ada yang di hati, ada apa sih disiplin positif? Kok tiba-tiba Bu Mary itu ngomongnya disiplin positif gitu ya. Boleh angkat tangannya barangkali ada yang tahu disiplin positif itu seperti apa? Silahkan. Boleh mengangkat tangan. Ayo Bu Lilis. Boleh, silahkan. Apa itu disiplin positif? Izin Ibu Kepala untuk menyampaikan, kalau menurut saya disiplin positif itu kita benar-benar mengikuti aturan atau tata tertib yang berlaku. Apalagi kita di sekolah sebagai guru, tentunya ada tugas pokok kita mengikuti semua aturan dengan tertib, dengan disiplin, dan pastinya kita juga harus berpikir positif. Apa yang dijadikan peraturan pastilah positif untuk kita, untuk kehidupan kita. Baik Ibu, mungkin itu saja. Memberikan sedikit tentang apa itu disiplin positif. Baik, kita bikin kesepakatan forum dulu ya. Kesepakatan forum sebelum melanjutkan ke selanjutnya. Kita ini adalah forum. Forum ini kita harus mempunyai kesepakatan forum desiminasi namanya. Kita sekarang sedang desiminasi tentang budaya positif, namun sebelumnya kita bikin aja forumnya. Yang pertama adalah menghargai siapapun. Disiplin positif itu disiplin yang baik-baik, apa ungkapan yang baik-baik ya, tentunya bukan yang negatif. Salah satunya menghargai siapapun. Kita sebagai manusia tentunya harus saling menghargai sesama manusia atau sesama rekan sejawat ya. Ini menghargai siapapun. Kira-kira setuju tidak? Setuju tidak? Setuju. Kalau setuju kita lanjut yang kedua. Yang kedua menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik itu dikala di depan ada yang sedang menyampaikan materi atau sedang ngomong, kita menjadi pendengar yang baik atau yang setia. Kira-kira setuju? Setuju. Sudah dua ya kesepakatannya. Yang ketiga, angkat tangan jika akan bicara. Kira-kira itu sopan santun ya. Sopan santun kita sebagai guru. Jika kita sedang mengikuti forum, tidak langsung ngomong begitu saja. Ada tata tertibnya. Kita jadikan kesepakatan jika kita sedang berada di forum. Jika kita akan ngomong atau akan memberikan tanggapan atau pertanyaan, kita sepakati angkat tangan. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Baik. Yang selanjutnya kita silent HP ya. HP-nya kita matikan karena memang kadang kalau ada bunyi HP kadang agak sedikit mengganggu ya. Itu untuk ketentraman saja supaya acaranya berjalan dengan lancar. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Baik, lanjut Bu Fuji. Nah, ini pertama sudah tadi saya sudah mengucapkan salam. Next. Di sini seorang guru yang harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah atau di universitas tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 1. Disiplin positif. 2. Motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama, ini adalah disiplin positif. Kenapa sih disiplin positif itu tandanya ada jam di situ? Boleh ada yang tahu?
Boleh? Ada yang tahu kenapa ada gambar jam di situ untuk disiplin? Karena salah satu disiplin positif kebanyakan. Kalau untuk di sekolah itu kebanyakannya semua ngambilnya rata-rata datang tepat waktu. Itu ditandakan dengan tanda jam ya Bu ya. Itu salah satu disiplin positif di sekolah atau di lingkungan keluarga kita SDN Gedong Dalem. Bukan di SDN Gedong Dalem saja, di mana saja rata-rata awal itu ngambil kesepakatan atau disiplin sekolah itu biasanya datang tepat waktu. Berarti kita sebagai guru datang tepat waktu itu untuk apa? Kita sebagai guru itu adalah contoh ya. Kita adalah figur yang patut dicontoh oleh anak. Kenapa sih kok bu guru datangnya pagi? Biar anak-anak pun juga melihat kalau ibu guru itu datang tepat waktu. Itu salah satu termasuk di disiplin positif. Selanjutnya, nah di sini ada keterangannya. Ini disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bukan cuma sama anak ya, anak meniru ibu gurunya. Ya, disiplin positif diterapkan oleh sekolah untuk membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, salah satunya datang tepat waktu untuk disiplin positif. Yang kedua, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang datang dari hati tentunya, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, baik dipahami ya Ibu, itu mah gampang ya. Datang tepat waktu, disiplin positif termasuknya. Nanti sekolah kita bikin, ya Ibu Kepala mohon izin, nanti bikin kesepakatan sekolah atau disiplin, bukan kelas, disiplin sekolah. Di sini ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Kita ambil contohnya yang gampang saja ya, yang ada dalam profil pelajar Pancasila, yaitu nilai kebajikannya kita fokuskan pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Kita nyanyi sebentar yuk Ibu Bapak, biarin ya, biar ada refresh gitu Pak. Oke, senyumnya tadi sudah ya, senyum 30 detiknya, sekarang kita nyanyi. Kalaupun belum hafal, kita bareng-bareng. Pak Babe udah hafal kok, insya Allah semuanya nanti akan hafal. Nanti ini kita terapkan di anak-anak, lagunya juga sudah lama kok ini ya. Yuk siap-siap lagu P5, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Mantap suaranya, subhanallah. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Next. Oke, dilanjut ya, sedikit lagi nih. Sudah tadi disiplin positif, sekarang motivasi perilaku manusia. Siapa yang tahu motivasi perilaku manusia? Oke, kita lanjut slide berikutnya ya. Kita lihat di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, tentunya ini berkaitan dengan disiplin positif tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu 3 motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, keduanya boleh lanjut ke keyakinan sekolah atau kelas. Baik, yang pertama keyakinan sekolah atau kelas. Semua kita perlu membuat ya Bu ya, membuat keyakinan sekolah. Itu tugasnya Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru semuanya. Tentunya kesepakatan semua ya, kita bikin karena kita sepakat. Apa sih kira-kira yang mau kita sepakatin? Nanti poin 1 apa, 2 apa, 3 apa, sampai berapa kira-kira kita sanggupnya, kita bisanya atau kita mampunya. Terus
Tidak hanya keyakinan sekolah, buat ibu wali kelas juga semua diharapkan nanti di setiap kelas ada keyakinan kelas. Beda lagi dengan keyakinan sekolah. Keyakinan kelas itu yang membuat adalah guru atau wali kelas kesepakatannya dengan anak murid atau anak-anaknya di kelasnya maunya apa nih. Tapi kalau kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu tidak ada kata yang negatif. Kata-katanya harus positif. Jangan ada kata-kata tidak boleh. Jangan membuang sampah, tidak. Kata-katanya harus dipositifkan seperti kalau tidak membuang sampah atau tidak, jangan membuang sampah jangan membuang sampah sembarangan. Dulu kan seperti itu ya. Kata-kata positifnya kita ganti. Saya membuang sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, itu termasuk kata-kata yang positif. Jangan pakai kata tidak atau jangan ya. Yang kedua umpamanya sayangi teman. Kalau jangan kan, jangan berantem, itu masuk penilaiannya ke sayangi teman ya, bisa. Atau datang tepat waktu atau jangan terlambat, ganti datang tepat waktu. Atau apalagi boleh sebutkan kira-kira apalagi yang buat di kelas. Utamakan adab berarti dimasukkan sopan santun bisa ya, sopan santun, atau utamakan perilaku baik bisa. Boleh, nanti itu sesuai ibu guru saja ya, wali kelas kesepakatannya dengan anak-anak. Ucapkan salam ketika datang atau ketika bertemu ibu guru, boleh. Itu masuk ke keyakinan kelas ya. Anak-anak membuang sampah tadi ya, membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak habis minum es, buangnya lempar di pojokan atau di mana. Panggil anak tersebut, ayo. Kesepakatan kita apa? Lihat, tuh kan gitu, diingatkan. Insya Allah itu akan mengurangi sedikit kebrutalan anak ya. Tentunya anak juga akan merasa, oh iya kemarin udah bikin sama bu guru, ini udah bikin peraturan-peraturan kelas, jadi saya nggak boleh melanggar dong, gitu kan. Insya Allah ya. Jadi yang lanjut ya, yang selanjutnya. Keyakinan sekolah sudah, nanti yang mudah diingat saja, mudah dipahami, mudah diingat oleh anak. Ya, selanjutnya saya sudah coba bikin yang untuk kelas 2 ya. Kebetulan kemarin sudah saya sepakati waktu pertama setelah MPLS, kita coba dulu yuk pas MPLS bikin keyakinan kelas. Yang pertama saya coba bikin datang tepat waktu. Saya bikin berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya bikin 7. Anak-anak alhamdulillah senang datang tepat waktu, sepakat. Hormati guru dan teman. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, merapihkan buku setelah belajar atau setelah digunakan. Yang kelima, mendengarkan penjelasan guru. Yang keenam, belajar dengan tertib dan aktif. Selanjutnya, meminta izin keluar kelas jika ada keperluan. Ini baru sekedar contoh di kelas 2, barangkali nanti di kelas 3, 4, 5, 6 akan ditambahin lebih banyak lagi sesuai dengan kesepakatan anak, boleh. Atau mau diganti lagi dengan yang lainnya yang kira-kira cocok dengan anaknya. Atau nanti anak-anak disuruh menulis aja kesepakatan kelasnya apa maunya, nanti pilih yang terbanyak, boleh seperti itu. Oke, lanjut lagi. Sudah dipahami ya untuk keyakinan kelas, Bapak Ibu guru, wali kelas semuanya. Insya Allah nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing ya. Kita coba supaya anak itu lebih memahami keyakinan di kelasnya. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Pernyataan ketika seorang murid mulai melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Siapa yang tahu kebutuhan dasar manusia ada apa saja? Istirahat, tidur, bisa. Kasih sayang, bisa. Ibu kita butuh ya, butuh kasih sayang keluarga, anak-anak kita atau keluarga kita, kakak kita, adik kita, kan itu butuh kasih sayang. Kalau ada apa-apa kita ngadunya kemana ya selain sama Allah, tentunya kita membutuhkan kasih sayang mereka.
Jangan cuma di keluarga saja seperti itu, di sekolah juga. Di sekolah juga kita selaku guru, kita butuh tentunya kasih sayang. Judulnya kasih sayang loh, bukan pengen di alam gitu ya. Kasih sayang, bukan cari muka. Yang namanya kasih sayang itu tulus dari hati. Pengen disayang ibu kepala sekolah, bukan pengen di alam. Pengen disayang teman-teman sih, namanya satu keluarga. Maya, namanya satu keluarga biar saling sayang, rukun, asih, asuh, asah gitu ya. Itu namanya apa ya? Kebutuhan. Kebutuhan salah satu kasih sayang itu ada di kebutuhan kita. Kita butuh loh kasih sayang. Umpamanya Pak Babai, saya mah kesel. Butuh kasih sayang Pak Babai juga dari kita. Jangan salah ya Pak ya. Semua butuh kasih sayang karena itu namanya kebutuhan dasar manusia, dikarenakan kita membutuhkan kebutuhan dasar yang memenuhi untuk kebutuhan dasar kita. Baik, kita lihat ya kebutuhan dasar itu apa saja. Nah, di sini ada. Yang pertama betul tadi, bertahan hidup contohnya seperti apa? Tadi kata Bu Lilis tadi tempat tinggal. Kalau kita nggak ada tempat tinggal, bertahan hidupnya seperti apa? Rasa lapar, wayahnya lapar kita harus makan dong ya. Karena kita untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya seperti saya nih guru baru di sini minta diterima sih sama guru-guru semua. Bukannya pengen di alam, bukannya pengen diemong, bukan. Maksudnya biar terpenuhi kebutuhan dasarnya dulu. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Kita butuh bebas dong. Saya pengen shopping loh, biar bebas, pengen jalan-jalan. Itu juga termasuk kebutuhan, harus dipenuhi. Hari Sabtu atau hari Minggu, hari libur ya, weekend kita bareng keluarga. Itu salah satu kebebasan, kebutuhan yang kita butuhkan. Kesenangan, kita juga butuh senang dong. Kita juga butuh bahagia dong. Masa sih mau ruwet aja gitu kan? Nggak mungkin. Manusia butuh kesenangan, kesenangan hati tentunya ya. Baik, kita lihat lagi. Selanjutnya ada tadi Bu Iis ya, nggak ada. Oke, oh iya Bu Lilis. Oke, Bu Lilis nih sebagai guru kelas 4 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Si Tommy ini beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Palak ya, jadi palak pengen makanan temennya gitu kan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ida, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa sih alasan Tommy melakukan hal itu? Boleh jawab salah satu, kira-kira ada yang tahu kebutuhan apa yang Tommy butuhkan? Boleh? Butuh makan atau tadi apa Pak? Bertahan hidup. Oh bisa. Apalagi? Penguasaan ada. Semua masuk di sini ada. Kita lihat nanti. Tadi kasusnya boleh dilihat dulu ya. Alasan Tommy yang pertama. Kenapa sih dia kok suka mintain makan temennya gitu ya? Alasannya yang pertama karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal, bukan bekal ya, bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan apa? Untuk bertahan hidup karena Tommy lapar. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Bentar-bentar temannya lapar, Bu Guru makanannya diambil Tommy, Bu Guru Tommy minta ini, Bu Guru Tommy ini kan. Seperti itu. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikannya, maka kebutuhan dasar yang sedang diperhatikan Tommy adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayangnya dari siapa? Dari orang tua, rasa diterimanya dari teman-temannya. Masuk ya Bu, lanjut. Alasan yang ketiga sampai 5 nih kelihatan alasannya dapat semua. Ketiga, karena temannya jadi takut ya dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi dia berkuasa gitu ya, karena teman-temannya merasa teman-temannya mah cemen, saya mah berani gitu kan, walaupun itu salah gitu kan. Ya itu sebetulnya Tommy tidak memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu berkuasa atau kekuasaan. Punya teman-temannya
Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Tommy pengen bebas dong, jangan itu-itu aja, namanya bosen. Tommy itu pengen bebas, pengen makannya seperti temennya, gonta-ganti, tidak setiap hari itu saja ya. Lanjut, alasan yang kelima Tommy. Nah, di sini ada karena ia melakukannya, karena ia iseng saja dengan temannya ya, dan ingin melihat ekspresi wajah temannya. Kadang ada yang nangis, kadang ada yang marah-marah, kesal kan gitu ya, karena diambil makanannya. Dan menurut Tommy itu lucu, kata Tommy, seru, teman-temannya mukanya beraneka ragam gitu kan. Berarti Tommy itu sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya ya. Ini yang dinamakan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Ya seperti itu kan. Tommy senang tapi teman-temannya merasa terganggu, merasa ya tuh diisengin sama Tommy. Oke, next. Itu nah ada posisi kontrolnya. Posisi kontrol guru ya, ini tentunya guru harus mempunyai posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama, apakah kita harus menghukum Tommy? Tidak. Guru sebagai penghukum, tidak ya. Kita tidak memilih guru sebagai penghukum. Zaman sekarang boro-boro dihukum, disentil sedikit aja laporannya kemana-mana kan, Bu guru kena. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jangan sampai ada bu guru yang anaknya sudah jatuh ketimpa tangga, ditimpain lagi sama bu guru yang kira-kira membuat hati anak ciut ya, itu merasa bersalah. Selanjutnya, guru sebagai teman. Bisa kita ambil ini? Guru sebagai teman, mungkin ini lebih baik ya posisi kontrolnya. Jadi guru teman itu murid itu kita jadikan teman, biar murid tidak merasa ke guru itu tidak takut, tidak merasa bu gurunya ini, tapi melainkan teman menjadi teman. Akhirnya bu guru teman saya, kita ngobrol bareng. Jadi ada apa-apa teman guru itu akan curhat sama ibu guru, anak murid itu akan curhat sama ibu gurunya. Yang selanjutnya, guru sebagai pemantau. Tentunya ibu guru memantau, walaupun babai ada di kantor, panas ada di kantor, anak muridnya sedang apa di luar sana. Tetap kan hatinya ke anak ya tentunya, Pak, aduh anak saya ribut ya di kelas, anak saya lagi apa ya gitu kan. Tentunya perlu pengawasan sebagai pemantau ya, kontrolnya sebagai pemantau guru itu. Jadi jangan diliatin aja ada anak berantem, ada anak pukul-pukulan. Perlu kita jadi pemantau dan menengahi. Yang terakhir adalah guru sebagai manajer ya. Wah, ini yang terakhir nih yang saya pilih. Guru itu sebagai manajer. Manajer bukan berarti kita sombong ya dijadikan manajer, bukan. Jadi manajer di sini artinya kita ngituin anak ya. Bertanggung jawab kepada anak kita semua dijadikan anak buah, saya manajernya. Dilihat di situ peraturan sebagaimana kita yang ngurus, kita yang ngatur, tentunya dengan kesepakatan anak dan dengan dasar kita ke anak ya, maksudnya tujuannya tentunya ke anak. Selanjutnya, ini ibu guru siapa yang sedang di sini warnanya ungu ya? Di antara kalimat posisi kontrol tersebut, saya lebih memilih manajer tersebut ya. Karena sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Memang sekarang guru itu harus berpusat pada murid. Kalau dulu kan bu guru mah mengatur ya, nulis 10 lembar, nulis 5 baris, 10 baris seperti itu. Tapi sekarang kita harus berusaha, walaupun kita jadi manajer, sebagai manajer, tapi kita harus berusaha kepada anak itu mengikuti, memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ya. Lanjut. Baik, dilanjutkan sebagai manajer tadi sudah. Nah, sekarang sudah 2 lagi ya, kita ke segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi ini adalah 1, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita tahu ya, kenapa sih anak ini tiba-tiba datang-datang murung, alasannya tidak bawa topi atau atribut mau upacara ya, kita bisa tahu nih menstabilkan identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tahu anak itu salah tidak memakai topi, kita tidak usah menghukum, kita cuma mengingatkan dia, tanyakan alasannya kenapa, dan
masuk tidak dalam keyakinan kelas tadi, disiplin atau keyakinan sekolah ya, disiplin atau menggunakan pakaian yang rapi, yang lengkap ya, setiap hari Senin kan ada upacara, jadi itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, masuk tidak dalam keyakinan. Ririn umpamanya nggak bawa topi, nggak bawa dasi, padahal kita mau upacara. Alasannya kenapa sih? Masuk tidak dalam keyakinan sekolah. Masuk, nanti jangan diulangi lagi, cukup seperti itu, tidak mesti harus dihukum muter keliling lapangan 10 kali atau 15 kali ya, itu termasuk menghukum. Oke, segitiga restitusi sudah. Selanjutnya, terima kasih. Boleh barangkali ada yang ditanyakan atau keyakinan sekolah apa saja sih, biar nanti ibu kepala sekolah tinggal merampingkan gitu ya, biar nanti ibu kepala sekolah tinggal meluruskan kira-kira mana yang baik diambil, yang kira-kira bisa dimasukkan dalam keyakinan sekolah, dan mana yang kira-kira tidak usah dimasukkan. Kira-kira apa saja sih, boleh pendapatnya, siapa barangkali yang mau bicara. Terima kasih Bu Kepala, silakan. Terima kasih, waktunya kebetulan kumpul ya. Materi disiplin positif dan kesepakatan sekolah, kemudian kesepakatan kelas. Ini kebetulan di forum yang semuanya ada ya Bu ya. Saya kan sudah pernah nge-share jadwal pelajaran, contohnya di kelas 6. Untuk kelas 6 itu yang sama dengan kelas 6, jam datang jam pulang itu adalah mulai dari kelas 3, 4, 5, 6. Kesepakatan sekolah masuk jam 7, pembiasaan itu 7.35 itu 1 jam pelajaran. Jadi setelah dihitung-hitung dengan banyaknya atau 35 JP yang harus kita lalui, itu istirahat itu jatuhnya di jam 9.20. Tapi masih saja terus pakai kebiasaan lama istirahat jam 9. Kalau istirahat jam 9, jam olahraga di jam 3 jam pertama ya Bu In ya. Itu kan mulainya di 7.35. Itu 3 jam itu jatuhnya di 9.20. Dan setelah istirahat ke sana sudah tidak ada lagi olahraga. Karena apa? Karena saya menentukan jadwal pelajaran itu sudah menghitung banyak disiplin waktu ya. Mengapa tadi disiplin positif disimbolkan dengan jam? Karena memang itu kayaknya seperti sebuah apa ya Bu In? Bu In, Bu Mer ya. Karena tolak ukurnya adalah waktu ya Bu ya. Apalagi kita sebagai muslim, waktu sholat, waktu buka puasa, waktu azan, semua itu semuanya waktu gitu ya. Sama seperti sholat tahajud itu kan memang waktunya panjang, tapi ada waktu yang lebih utama. Gitu tuh halnya dengan sama halnya dengan kita di sekolah, udah ada jamnya. Jam datang, jam aturan ASN ke tempat tugas itu jam 7 masuk. Ya, tapi dengan berbagai alasan masih aja yang terlambat gitu ya. Tapi tolong jangan dibiasakan. Yang namanya terlambat itu nggak setiap hari. Jadi usahakan budaya tepat waktu. Karena kalau kita sendiri tidak tepat waktu, bagaimana kita mau mengarahkan anak supaya tepat waktu? Kalau kitanya datangnya tidak terburu-buru, di kelas itu bisa ngobrol dulu sama anak. Ya, ketika kita masuk, kemarin ibu masuk ke kelas 3B. Ada anak yang diajak berdoa diem aja. Ada anak di absen diem aja, perempuan padahal ya. Pas saya tanya, nangis, katanya uangnya dipinjam sama kelas 3A Pak Babai. Ditanya anaknya siapa, nggak mau ngasih tahu ya. Katanya udah biasa Bu, dia mah dipinjem gitu kan. Berarti ini kan salah satu studi kasus tadi ya. Karena kebutuhan bertahan hidupnya bukan dia nggak bawa, tapi karena diganggu kan sama teman yang lain gitu. Cuma dia nggak punya kekuasaan untuk menolak. Jadi pentingnya kita untuk menerapkan kasih sayang di kelas. Jangan hanya mentransfer ilmu. Ya, tugas guru itu sebetulnya udah makin tersingkirkan dengan adanya media HP. Mau nanya apa aja juga semua bisa dijelaskan oleh HP.
Tinggal ibu itu adalah menanamkan karakter ke anak, ya. Jangan dianggap ibu guru itu lebih pintar segalanya, enggak. Ya, jadi karakter yang tolong diterapkan ke peserta didik. Ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan hanya mentransfer ilmu masuk kelas, kasih tugas. Beberapa kelas ketika saya masuk selalu pertanyaannya sama. Halaman berapa, Bu? Halaman berapa? Halaman mana yang masih kotor? Kata ibu ya disapu gitu ya. Jadi jangan biasakan selalu textbook aja. Akhirnya nggak ada buku, nggak bisa ngajar kalau kayak gitu. Ya, materi yang ada di buku itu hanya pokoknya saja kita bisa mengembangkan. Jangan sampai ada anggapan, Bu ini materinya sedikit gitu ya. Padahal nggak ada yang namanya materi yang sedikit. Jadi tolonglah diubah mindsetnya mulai besok. Jangan alasannya orang tuanya begini-begini ya Bu ya. Kita yang megang kendali di sekolah. Apalagi yang kita terapkan itu sudah sesuai aturan. Jadi istirahat itu di jam 9.20 karena hitung-hitungan 4 jam sebelum pelajaran itu jatuhnya di situ. Ya, kemudian ketika ada pembiasaan sholat duha itu jangan dijadikan malah kesempatan untuk datang siang. Yuk sama-sama sih kita sholat gitu ya. Percaya di rumah sering sholat duha gitu ya, tapi wayahnya kita mendampingi anak-anak gitu ya. Siapa tahu kita ke surga bersama-sama. Siapa tahu alasan kita masuk surga itu adalah karena perlakuan kita kepada peserta didik. Jadi jangan merasa kita udah kebanyakan pahala sih Bu ya. Jadi manusia kita terus aja berburu pahala gitu tuh ya, supaya imbasnya setiap kita melakukan apapun aktivitas itu kita mengharapkan ridho Allah gitu ya. Jadi jangan kasih sayangnya, kalau kamu ngasih saya sayang, jangan gitu ya Bu ya. Kasih sayang kita berikan setulus-tulusnya kepada peserta didik. Benar itu saja Bu. Baik Ibu, terima kasih atas saran dan masukannya. Tentunya itu disiplin positif untuk kita semua selaku ibu guru ya. Ibu kepala tidak menunjuk salah satu guru dan tidak menunjuk siapa-siapanya, karena memang ini yang namanya disiplin positif itu adalah tanggung jawab kita selaku guru. Kita selaku guru, betul kata ibu kepala tadi, yang namanya guru itu katanya digugu dan ditiru sama anak-anak tentunya ya. Jadi memang kita harus bisa membagi waktu tentunya untuk mencapai disiplin sekolah, disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Dan nanti insya Allah itu anak-anak juga akan meniru. Kalau ibu gurunya datang di sekolah lebih pagi, anak-anak juga pasti orang bu gurunya udah datang, pastinya kan gitu ya. Pasti akan membawa hal-hal yang positif buat anak. Itu mengenai disiplin positif. Semoga apa yang tadi ibu kepala sudah ungkapkan buat kita semua, karena itu suatu kewajiban kita, tentunya datang dari hati. Tugas kita memang sebagai guru, selaku pendidik, ada jam datang, ada jam pulang, ada jam kehadiran kita datang tepat waktu dengan tentunya tidak dengan berbagai alasan, karena memang kita sebagai pendidik harus bisa membagi waktu. Dalam arti kita sudah punya keluarga, anak sudah banyak, atau barangkali yang masih satu, pagi-pagi kadang rariuh ya Bu, ini itu kan gitu. Namun kita harus bisa mencari penyebabnya. Apa sih penyebabnya? Kadang kita ini datangnya telat aja, kadang kita datangnya terburu-buru kalau pagi. Apa sih? Yuk kita mindsetnya ubah. Sebagai seorang guru kita harus mempunyai keyakinan diri dari hati tentunya untuk belajar. Berniat saja dulu, berniat kita memang sebagai guru, selaku pendidik bagi anak-anak kita. Yuk kita ubah mindsetnya. Kita kira-kira persiapkan apa yang kita bisa siapkan di malam hari, agar paginya kita tidak tergesa-gesa, agar paginya kita tidak terlalu diuber-uber waktu. Sama saja ya Bu, kita juga masih sama-sama saling mengingatkan yang kira-kira
kita siapkan malam, bisa kita siapkan malam. Yang memang pagi kadang kendalanya anak dan sebagainya macam, kita cari benang merahnya, kita cari lihat apa sih yang membuat kita kadang suka pagi-pagi tuh riuh. Jadi berangkat mau ke sekolah jam 7 atau setengah 7 ke sekolah jam 7.15 aja kadang susah ya, karena memang terkendala dengan anak lah ini itu. Nanti kita coba yuk bareng-bareng berubah, mencari solusi, mencari benang merah apa yang jadi hambatan kita. Karena itu kewajiban kita ya, udah kewajiban kita datang sekolah makanya jam 7, jam kerja kita jam 7.00 sampai jam 12. Itu memang harus terpenuhi karena kita mendapat gaji dari pemerintah juga, itu sudah harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan tentunya ya. Mungkin barangkali ada lagi yang dari teman untuk menambahkan keyakinan sekolah, bisa untuk angkat tangan. Kebutuhan dasar manusia itu terbagi dua juga, kata Panas tadi, kebutuhan dasar rohani dan jasmani tentunya. Kalau badan kita sehat, kita enak mau ngapain aja ya. Rohaninya tentu pun kita harus seimbang, jasmani dan rohani harus seimbang. Masuk ke kategori tadi Pak, yang kasih sayang tentunya ya, untuk kerohanian itu. Semoga dengan adanya kasih sayang antara keluarga besar SDN Gedong Dalem 2 ini akan menjadikan satu sekolah yang betul-betul berakhlak mulia sesuai dengan visi misi SDN Gedong Dalem 2 ya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam lingkungan kita tentunya. Semoga Ibu Kepala Sekolah selalu mendukung dengan apa yang kita terapkan yang baik-baik ya tentunya. Kita contoh, apa salahnya kita contoh kalau itu baik ya. Kita cari ilmu bukan dari mana saja, bukan dari sekolah saja, dari mana saja yang kira-kira baik kata Ibu Kepala kita ambil. Kalau yang jelek-jelek jangan dibawalah ke dapur sekolah kita, biar sekolah kita itu tetap nyaman dan kita mendapatkan kebebasan atau mendapatkan rasa senang, rasa nyaman tentunya untuk semuanya. Baik, intinya sekarang ya kata Bu Umer tadi, intinya mah kita itu mengutamakan adab yang pertama, yang keduanya welas asih atau kasih sayang itu antar sesama guru dan kepala sekolah, juga sesama murid dan masyarakat, karena masyarakat juga termasuk di dalamnya, supaya tidak ada demo-demoan lagi. Karena di sini mah Bu Umer udah sering banget sih namanya di demo itu dulu. Naik 500 ya tehnya di demo ya. Ada ya. luar biasa. Pokoknya intinya sekarang kayaknya Gedong Dalem 2 itu dari Gedong Dalem 1, 2, 3 jujur. Kalau saya menilai itu Gedong Dalem 2 itu sekarang ada di tingkat pertama. Ya. Iya 1, 2, 3 itu. Karena awalnya Gedong Dalem 2 itu tidak ada nama. Dan 1, 2, 3 itu sama saya nggak kebaca. Alhamdulillah sekarang udah kebaca. Bahkan wali murid yang jauh di luar SDN Gedong Dalem ngomongnya gini, saiki mekai kerajaan Majapahit, gapuranya itu harus terlihat dari jauh. Alhamdulillah. Mungkin itu saja Bu, maaf kalau saya panjang kali lebar kali tinggi ya, karena memang saya ingin ya apa ya Kak, jadi mungkin apa sih ngeluarin bernostalgia iya, ngeluarin unek-unek iya, karena Bu Hajinya tadi nggak mau, padahal Bapak juga sama kan. Cuma karena mempercayakan saya, alhamdulillah beliau-beliaulah yang masih menguatkan saya di sini. Kalau tidak dikuatkan, mungkin dia kaya bisa, kayaknya gitu ya. Ya itu aja Ibu, maaf kalau saya sampai lumayan menyita waktu ngomongnya ya. Inilah setibah huruf aslinya. Intinya mah aja diawali, tapi aja diakhiri juga gitu, karena urusan awal dan akhir mah hanya Allah yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu guru semua atas saran dan masukannya. Alhamdulillah ya, semua sudah memberikan tanggapan, bahkan ada yang curhat-curhatan. Intinya
kenapa sekolah kita itu dibilang sekolah yang ya kurang ini ya, namun kita sekarang selami saja dulu apa sih yang seharusnya ibu guru lakukan untuk memajukan sekolah kita. Dan memang sudah wayahnya, sudah seharusnya sekolah kita ini maju, sudah seharusnya sekolah kita ini di depan, sudah seharusnya sekolah kita ini terlihat dari luar ya. Masa ia mau begitu-begitu saja ya? Tidak mungkin. Siapa yang akan menggerakkan? Tentunya kita semua selaku Dewan Guru dan dukungannya Ibu Kepala Sekolah, dan insya Allah juga Ibu Kepala Sekolah, bukan Ibu Kepala Sekolah yang zaman dulu kala gitu ya, yang sudah ingin maju, tentunya mau bergerak, mau tergerak hatinya untuk menggerakkan kita-kita, dan tentunya kita-kita harus bergerak. Kalau kitanya tetap kayak begitu-begitu aja ya wassalam kan gitu ya. Kita ingin sekolah maju tapi harus ada gerakan dari kitanya, harus ada perubahan. Makanya kenapa Bu Umer ini obrolkan disiplin positif. Bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu semuanya untuk disiplin positif ini, karena memang satu, ini tugas CGP di modul 1.4 itu membahas tentang disiplin positif, dan itu memang harus kita sampaikan di forum guru semuanya. Nanti di 1.5 dan sebagainya, ada 2.1, nanti bermacam-macam modulnya tentunya tentang bagaimana manajemen sekolah dan sebagainya. Karena memang di guru penggerak ini, Bu Mer ini dihadapkan dengan berbagai macam pendidikan yang seharusnya dipegang oleh pengawas atau ibu kepala sekolah yang memiliki jiwa di sini ya, kepemimpinan tentunya. Jadi memang di guru penggerak itu semua ada kepemimpinan, itu kita pelajari tentunya untuk sekolah kita yang lebih baik seperti apa, manajemen sekolahnya seperti apa, tanggapan kepala sekolahnya, tanggapan ibu gurunya, mau maju atau tidak. Makanya motonya guru penggerak itu adalah tergerak, kita tergerak ya, bergerak, satu lagi menggerakkan. Ini yang susah menggerakkan ini. Memang harus dari hati. Kalau memang ibu-ibu tidak mau digerakkan, yuk kita bergerak sendiri saja. Yang kira-kira nantinya akan memajukan sekolah, kita hanya bergerak. Jangan pengennya sekolah maju, tapi kitanya nggak mau bergerak, maunya diem aja, duduk aja, nggak mau bergerak ke depannya. Hatinya tergerak dulu Bu, tergerak kita untuk memajukan sekolah ini. Tentunya dengan dukungan ibu kepala sekolah. Kata ibu kepala tadi, yang baik-baik dicontoh. Kalau yang jelek-jelek ya jangan. Kalau kira-kira yang jadi fitnah ya jangan dimasuk-masukin ke kita kan gitu ya. Makanya tergerak, bergerak. Setelah tergerak hatinya, yuk kita bergerak. Ada apa sih yang belum ada di sekolah ini yang harus kita munculkan? Terus dari segi penataan atau segi manajemen sekolah, yuk kita rapihkan. Bahkan nanti pembukuan segala juga nanti kita akan kupas tuntas. Barangkali ini perlu penataan baru ya. Perlu penataan baru dalam arti apa? Dalam arti untuk kedisiplinan, tentunya kedisiplinan sekolah, manajemen yang bagus untuk sekolah. Bahkan sekarang masalah keuangan saja riskan sekali ya. Banyak sekali kadang yang masalah keuangan itu nomor 1. Sorotannya tentunya wartawan dan sebagainya macam. Ini sekolah kalau mau maju tentunya harus manajemen keuangan bagus, guru-gurunya manajemen tergerak, bergerak, menggerakkannya harus bangkit kan gitu. Nggak mungkin kalau nggak dibantu oleh guru-guru, ibu kepala nggak bisa sendiri. Ibu kepala nggak bisa sendirian bergerak, walaupun hatinya tergerak pengen ini, pengen itu, tanpa ibu guru sekalian nggak bakal bisa. Begitu juga saya selaku CGP bukan berarti menggurui, bukan berarti mengatur, tidak. Kita belajar sharing bersama. Nih saya dapat ilmu dari CGP modul 1.4 tentang budaya positif. Kita terapkan, kira-kira bagus yuk kita tiru. Nanti dapat apa lagi, kira-kira bagus kita tiru. Mungkin itu ya ibu bapak semuanya yang bisa saya sampaikan. Namun sebelum ini saya minta waktunya 5 menit saja untuk membuat keyakinan atau kesepakatan sekolah yang belum kita buat ya. Saya bagikan kertas, tolong tulis 1 kesepakatan sekolah, kesepakatan ibu guru semua, dan nantinya akan kami jadikan keyakinan sekolah.
bukan kelas ya, ini untuk guru semua. Mungkin saya akan bagikan kertas, tulisnya satu saja, yang positif saja, barangkali tentang apa, jangan pakai kata tidak atau pakai jangan. Harus kata-kata yang positif. Ibu kepala juga saya kasih ya, biar nanti untuk menambahi atau udah. Oke, terima kasih Bapak Bunter. Silakan nanti kalau sudah ditulis boleh ke depan, saya bagikan dulu. Kita bikin ya bersama, semoga kesepakatan ini menjadikan gerakan untuk kemajuan sekolah. Kita bagi. Bye-bye. Ya, silakan satu saja tuliskan kata-kata yang positif. Kata yang positif untuk membuat kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah yang nanti akan dijadikan ya baik Ibu. Boleh yang sudah dikedepankan. Punya Ibu langsung saya taruh di sini saja biar kelihatan. Yang lain menyusul, silakan. Boleh yang sudah ke depan menemani punya Ibu kepala. Ya, satu kata saja, satu kata saja yang positif. Kira-kira apa yang nantinya akan dijadikan keyakinan sekolah? Tentunya atas kesepakatan kita bersama ya. Silakan. Bu Fuji sudah, saya bantu tempelkan di depan. Jam datang ya, Oke, baru 2, silakan. Saya bantu tempelkan kalau yang kira-kira keluarnya susah. Oke, panas. Ya, terima kasih. Boleh lanjut. Saya dulu. Satu kalimat. Saya apa teh? Hah? Enggak apa-apa Bu, apa saja. Ya, sudah semua? Sudah. Silakan ditaruh sendiri di depan, akan saya bacakan sedikit nanti kita jadikan kesepakatan. Ya, silakan yang belum. Bu Diana rupanya masih bergelut dengan pulpennya. Oke, terima kasih. Satu lagi belakang. Bu Iin belum? Bu Iin, tolong Bu Iin. Ayo silakan sebentar lagi. Baik, sudah semuanya? Masih belum satu lagi? Masih ditunggu? Ya, oke. Terima kasih atas kerjasamanya. Langsung saja akan saya bacakan. Yang pertama, tidak akan saya sebutkan namanya ya. Kita ini saja. Yang pertama, ada sadar akan tupoksinya sebagai pendidik. Berarti kalau di keyakinan kelas, keyakinan sekolah apa nih? Mengajar. Bukan Bu, maksudnya untuk tulisannya. Bertugas atau bertanggung jawab berdasarkan tugas pokok masing-masing ya. Bertanggung, boleh minta tolong catat dong biar nanti kita langsung tinggal ajukan ke Ibu Kepala kalau kira-kira ini nanti. Udah itu Bu Iin atau Bu Cici. Bu Cici satu kita masukkan dulu. Ini sadar akan tupoksinya sebagai pendidik. Jadi ditulisnya bertanggung jawab berdasarkan tupoksinya masing-masing. Satu dapat. Ini ada transparansi anggaran. Transparansi anggaran ini kata-kata yang lebih halusnya kira-kira apa? Jujur bisa? Jujur. Adanya laporan setiap ada kegiatan. Adanya laporan, adanya. Kira-kira yang lebih halus lagi apa?
Boleh. Oh baik Ibu, iya. Berarti itu. Laporan rutin. Ya biar tahu semua. Laporan rutin berarti di bendahara ya, bukan di itu. Bendahara nanti yang laporan. Laporan rutin bulanan atau tahunan? Per semester. Laporan rutin penggunaan anggaran, tuh halus kata-katanya. Nanti Kan dipersiapkan banyak saja. tuh di sekolah kan banyak ya. Iya kayak model Bukan hanya- baju anak, Seragam. kira-kira masuk berapa, keluar berapa, ini berapa, kan itu nanti ada laporannya. Dan memang itu tanggung jawab yang memegang ya, terutama bendahara. Selanjutnya ada lagi saling peduli, menghargai dan welas asih, kedisiplinan, saling bekerja sama dalam memajukan sekolah. Transparansi masuk ke sini ya. Kalau yang sudah double saya gabungkan jadi satu. Transparansi berarti yang seperti tadi sudah termasuk ya di anggaran. Terus apalagi nih? Kedisiplinan. Kedisiplinan berarti masuknya ke mana? Tata tertib. Berarti tata tertib. Tugas pokok sudah mengikuti tata tertib sekolah. Aturan. Mengikuti aturan sekolah yang telah ditentukan, seperti itu. Contohnya Menentukan. seperti apa? Seragam itu seragam. Memakai seragam yang sudah ya, disepakati seragamnya bersama. yang sama. Kalau nggak sama didenda ya 50.000 beli bakso saya. Salah dalam jadwal. Baik, boleh itu masuk ya kedisiplinan, digabung aja sama yang transparan sudah, kedisiplinan sudah, saling welas asih, peduli, saling menghargai. Nah, saling menghargai boleh nih, saling menghargai sesama rekan sejawat atau saling menghargai apa ujungnya? Pendapat kali Pak. Maksudnya kita menghargai semua loh. Ibu kepala kita hargai, teman-teman kita hargai, murid kita hargai, wali murid kita hargai. Ya? Menghargai teman sejawat. Kalau teman sejawat guru doang, ibu kepala nggak ke bawah. Warga sekolah. Semua. Betul, boleh. Menghargai Warga sekolah. rekan sejawat, kepala sekolah, Dan warga sekolah. Dan warga murid ya, dan warga sekolah, warga di lingkungan sekolah gitu. Tulis. Keburu Bu Cici? Iya. Ada itu semua. Berarti di lingkungan, berarti warga sekolah aja langsung ya Bu ya. Bu Cici langsung warga sekolah saja. Guru Satu lagi kita lihat, konfirmasi langsung kepada yang bersangkutan. Maksudnya apa nih? Konfirmasi langsung kepada yang bersangkutan. Kalau ada permasalahan diselesaikan lah. Gitu, berarti menyelesaikan masalah dengan apa nih? Problem solving, boleh. Tingkatkan problem solving. Ada dalam kurungnya Pak, barangkali tidak mengerti dengan problem solving. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah ya. Win-win Oke, solution. Bu Eha. Tulis ya. Bu Eha, Bu Cici, maaf. Jam datang sekolah ini sudah termasuk ke Kedisiplinan. ini apa ya? Rasa aman adalah hak setiap orang. Tadi sudah ada kayaknya, digabung aja ke sana. Apa menghargai itu ya? Iya. Menghargai itu sudah kita merasa aman. Berarti kalau saling menghargai tidak ada gontok-gontokan, tidak ada musuh-musuhan, tidak ada cemberut-cemberutan gitu ya. Berarti sudah nyaman. Ada lagi untuk selalu apa ya? Mengeluh. Untuk selalu mengikuti aturan disiplin. Oh, ini sudah. Masuk disiplin. Jam datang dan jam pulang. Ini sudah ya, disiplin. Datang tepat waktu tadi masuk ke yang pertama aja. Bertanggung jawab sudah masuk ke tupoksi ya. Satu lagi, menjalin hubungan baik antara sesama, peduli dan tidak ada pembatasan diri untuk hidup berkelompok. Ini masuknya ke kasih sayang tadi. Ya. Sudah? Cukup? Ada berapa Bu Eha? Bu Cici. Bu Cici, maaf ya Allah, yang teringat Bu Eha saja di benakku. Maaf ya. Ada berapa Bu? Ada 6. Oke, baik. Boleh difoto Bu Puji hasilnya, nanti kita akan bikinkan. Oke ya, terima kasih. Pinjam Bu Eha, maaf.
Bu Cici pinjam ya. Oke, kita sudah dapat poin ya, poin untuk keyakinan sekolah ada 6 ya. Nanti kita akan buatkan, nanti kita akan tempel dan kita akan ini kesepakatan kita semua ya. Kira-kira yang pertama sepakat tidak? Sepakat tidak? Kalau sepakat bilangnya yang semangat, sepakat tidak? Sepakat semuanya ya. Oke, baiklah. Oh gitu, baik. Itu saja ya mungkin Bapak Ibu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kerjasamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, marilah sama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekian dari saya selaku MC. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam membawakan acara pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SD Negeri Gedong Dalem 2, Ibu Humairo SPD SD, ingin memberikan sedikit testimoni pada kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Humairo sebagai CGP Angkatan 11. Dari pemaparan Ibu Humairo saat diseminasi yang sudah dilakukan di sekolah kami, sebagai kepala sekolah, saya betul-betul merasa terbantu. Pertama, materi yang Ibu Humairo sampaikan adalah tentang disiplin positif. Kebetulan, sekolah kami baru saja meluncurkan semboyan sekolah yaitu BEDAS, berkarakter, disiplin, aktif, dan sportif. Maka pemaparan Bu Humairo ini sangat berkaitan erat dengan semboyan sekolah kami. Mengapa hal ini sangat kami perlukan? Disiplin positif betul-betul kita perlukan di sekolah kita. Pertama, karena sebagai ASN kita punya aturan jam datang dan jam pulang. Apabila tidak dibuat aturan, apabila kita tidak disiplin, maka kita sudah menjadi ASN yang tidak menaati peraturan. Imbasnya tentunya hak anak di sekolah juga akan tidak dapat kita penuhi. Positif ini sangat diperlukan di sekolah kami agar apa yang sudah menjadi visi misi sekolah kami dapat terwujud. Testimoni dari saya sebagai kepala sekolah, saya tunggu tugas-tugas CGP Bu Humairo yang tentunya akan membawa perubahan kepada guru-guru kami untuk dapat lebih baik lagi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pendidik. Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Hervina, guru SDN Gedong Dalem 2, teman Ibu Humairo SPD di Gedong Dalem 2. Menurut saya apa yang telah disampaikan oleh Ibu Humairo sangat cocok untuk diterapkan di sekolah karena paparannya sangat terkait dengan disiplin positif yang ada di sekolah dan disiplin positif merupakan hal yang sangat penting. Semoga hasil diseminasi ini dapat bermanfaat khususnya untuk anak-anak yang ada di sekolah dan umumnya bagi kita semua warga sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.